Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur dalam kesempatan malam hari ini kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada. Sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini kita sudah boleh melakukan segala aktivitas hidup kita yang ada. Dan pada kesempatan ini sebelum kita boleh beristirahat, kita mau merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita bersyukur. Haleluya. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kesempatan hari ini, di mana kami sudah boleh melakukan segala aktivitas hidup kami yang ada. Kami bersyukur buat pekerjaan, kami bersyukur buat usaha, kami bersyukur buat segala aktivitas hidup kami yang ada. Kami juga bersyukur buat keluarga rumah tangga yang Tuhan boleh percayakan di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan kami juga bersyukur buat kehidupan masa muda kami yang ada. Itu sebabnya di dalam kesempatan malam hari ini, sebelum kami boleh beristirahat tidur, kami juga rindu untuk merenungkan firman-Mu. Karena itu urapi setiap kami, bahkan ketika firman Tuhan kami dengarkan, kuasa-Mu dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam pengurapan Roh Kudus, kami siap untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentunya menjadi sukacita dalam kehidupan kita kalau kita masih ada sebagaimana kita ada. Dan ini menjadi satu hal yang harusnya menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yohanes 15 pada ayat yang ke-18 saya akan membacakan firman Tuhan bagi setiap Bapak Ibu Saudara dalam kitab Injil Yohanes pasal 15 pada ayat yang ke-18 sampai dengan ayat 19 saya akan bacakan. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Haleluya. Tuhan Yesus sudah mengingatkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya bahwa dalam kehidupan kita ada hal-hal yang menjadi tantangan, di mana Alkitab berkata bahwa dunia membenci kita. Itulah yang harusnya menjadi satu ingatan dalam kehidupan kita, sehingga di dalamnya kita tidak menjadi orang-orang yang mengasihi dunia. Betul kita ada di dunia, tetapi kita bukan dari dunia, kata Alkitab. Karena kita sudah dipilih oleh Tuhan dari dunia ini. Nah, itu sebabnya dunia membenci kamu. Kalau kita mengerti akan firman Tuhan ini, inilah yang menjadi sebuah tantangan dalam kehidupan kita, keberadaan kita ketika kita ada di dunia ini. Yang pertama, tantangan apa yang harus kita lakukan? Bahwa sebagai orang percaya, kita harus berani melawan arus. Sebagai orang percaya, kita harus berani untuk menyatakan kebenaran dalam diri kita yang ada. Sebagai orang percaya, kita menyatakan kasih di tengah-tengah kehidupan yang tidak ada kasih. Di tengah-tengah kehidupan yang begitu sangat kuat sekali dalam apa yang menjadi keegoisan masing-masing. Inilah tantangan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa berbeda. Dengan kata lain, kita melawan arus. Apa yang dunia kerjakan, kita tidak demikian. Kita justru menyatakan kuasa dan kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika dunia dengan sistemnya, ketika dunia dengan segala sesuatunya, ketika dunia dengan segala caranya mencoba untuk melakukan segala sesuatunya sebagai bagian daripada sistem dunia, maka kita dipanggil bukan untuk itu. Di mana dunia boleh korupsi, tetapi tidak dengan kita. Di mana dunia boleh kawin cerai, tetapi tidak dengan kita. Dunia boleh mengajak untuk setiap orang hidup dalam narkoba, hidup dalam kehidupan free sex, hidup di dalam kehidupan dosa-dosa lainnya, tetapi tidak dengan kita sebagai warga kerajaan surga. Itu sebabnya dalam kesempatan malam hari ini, mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit, nyatakan kuasa Tuhan
lawan setiap apapun yang tidak bersesuaian dengan firman Tuhan. Betul kita ada di dunia, tetapi kita bukan dari dunia. Ingat, dunia sudah membenci kita. Oleh karena itu, mari hiduplah sebagai orang percaya yang berani untuk menyatakan kebenaran. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lebih daripada itu, kata firman Tuhan, adalah dari si jahat. Haleluya. Yang kedua, selanjutnya, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, di mana Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Dan Alkitab juga berkata bahwa kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, bukan hanya kita berani melawan arus, yang jahat kita lawan dengan kebaikan, yang gelap kita lawan dengan terang, yang begitu membenci dalam kehidupan kita lawan dengan kasih. Selanjutnya, kita juga tidak boleh gampang untuk menyerah. Inilah dunia. Yesus sendiri berkata bahwa kamu akan dibenci oleh dunia sebagaimana aku yang dibenci oleh dunia. Dengan kata lain, selama kita hidup dalam dunia ini, jangan pernah untuk menyerah. Jangan pernah untuk menyerah menyatakan kebaikan Kristus. Jangan pernah untuk menyerah untuk menyatakan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, bahkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah keberadaan hidup kita yang ada. Itu sebabnya mari Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dunia ini, lawanlah arus dunia yang begitu jahat ini. Kita harus tetap hidup di dalam apa yang menjadi arus kasih yang Yesus ajarkan bagi kita. Dan selanjutnya, jangan menyerah untuk menyatakan kasih dan kuasa Tuhan di tengah-tengah kehidupan di dalam dunia ini. Dan berikutnya, belajar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya bahwa di dunia ini ada ukuran-ukuran sukses yang dibangun, tetapi tidak dengan kita. Ukuran sukses kita bukanlah harta duniawi, bukanlah ukuran-ukuran materi yang diukurkan oleh dunia kepada setiap manusia, tetapi ukuran sukses kita adalah ketika kita boleh menjadi serupa dan segambar dengan Kristus, mengikuti teladan Kristus di dalam segala aspek hidup kita yang ada. Itulah kesuksesan kita, menjadi serupa dengan Kristus di dalam kasih, di dalam tindakan, di dalam perbuatan, bahkan di dalam segala aspek hidup kita yang ada. Inilah yang menjadi ukuran sukses dalam kehidupan kita, di mana kita dikuasai oleh kasih Tuhan, di mana kita dikuasai oleh hati Kristus, di mana kita dikuasai oleh pikiran Kristus. Haleluya. Kiranya inilah yang menjadi renungan firman Tuhan sebelum kita boleh masuk dalam peraduan istirahat kita yang ada. Renungkanlah. Alkitab berkata, Yohanes pasal yang ke-15 jelas mengingatkan kepada kita. Untuk kita apa? Jelas dalam ayat yang ke-18 ini, di mana peringkopnya dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Itu sebabnya, lawan arus segala hal-hal yang jahat, lawan dengan kasih, lawan dengan kebaikan. Dan jangan pernah menyerah untuk menyatakan kuasa dan kasih Kristus dalam kehidupan kita yang ada. Dan ingat, ukuran sukses dalam kehidupan kita bukanlah apa yang menjadi ukuran yang dunia buat, yaitu ukuran materi, ukuran harta dunia yang ada. Tetapi ukuran sukses dalam kehidupan kita adalah ketika kita memiliki hati Kristus, pikiran Kristus, dan perasaan Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan malam hari ini, di mana kami akan beristirahat. Kami bersyukur kalau kami boleh diingatkan bahwa dunia membenci kami karena sebelumnya dunia sudah membenci Engkau. Dan kami menyadari bahwa kami bukan dari dunia, walaupun betul kami hidup di dunia, tetapi Tuhan sudah memilih kami. Itu sebabnya kami akan menyatakan kasih Tuhan, di mana dalam kesempatan hidup hari-hari ini orang
yang tidak lagi hidup dalam kasih, kami tetap hidup di dalam kasih, di mana hari-hari ini orang cepat sekali untuk menyerah dengan keadaan, dengan situasi yang ada. Tetapi kami tidak akan pernah menyerah untuk menyatakan kebaikan-kebaikan yang datangnya dari Tuhan Yesus saja. Bahkan dalam kehidupan kami, ketika dunia memberikan ukuran-ukuran kesuksesan dengan apa yang disebut sebagai kekayaan-kekayaan material yang ada, kami tidak demikian. Kami memiliki ukuran sukses ketika kami memiliki hatimu, hati Kristus, pikiranmu, pikiran Kristus, dan perasaanmu, perasaan Kristus. Terima kasih Bapa di surga, biarlah dalam kesempatan istirahat kami malam hari ini, damai sejahtera Tuhan turunlah. Bahkan setiap kami yang susah Tuhan hiburkan, setiap kami yang begitu kecewa dengan keadaan yang ada hari-hari ini, Tuhan kembali pulihkan dalam kehidupan kami untuk tidak menjadi kecewa, karena kami memandang Kristus yang adalah Tuhan dan Allah Bapa yang dahsyat. Terima kasih Bapa di surga untuk sepanjang hari ini, dan kami percaya dalam istirahat kami ada penyertaan Tuhan, ada penjagaan Tuhan, dan kami boleh bangun besok pagi dengan stamina yang baru, dengan kekuatan tubuh yang baru, yang sehat, yang penuh dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus tetap Tuhan. Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Karena itu, jangan tinggalkan Tuhan Yesus, tetaplah mengasihinya, dan Ia akan mengasihi kita sedemikian rupa. Dan akhirnya kita akan melihat janji Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita yang ada. Haleluya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.